Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekarang buat bapak-bapak dulu yang dengan cakap, ibu-ibu diam dulu. Bu, ibu-ibu diam dulu. Bapak-bapak dengan cakap yang kencang, bisa apa enggak? Bisa. Nana pohon salam di depan rumah Ibu Tini. Nana pohon salam di depan rumah Ibu Tini. Cakep. Ibu ketawa emang ada yang Tini? Ada orangnya. Ya, saya ulangi lagi. Nana pohon salam di depan rumah Ibu Tini. Yang jawab salam nambah Bini. Bercanda. Ini suami istri hadir semua apa enggak? Oke, sekarang ibu-ibu. Anak ayam palanya 3. Palanya 3 cakap dari mana? Jawab salam, insya Allah ahli surga. Anak ayam beli kuaci. Yang jawab salam, mudah-mudahan cepat naik haji. Yang pernah naik haji apa belum? Belum, mudah-mudahan sebelum wafat Allah takdirkan kita pergi ke Baitullah terlebih dahulu. Amin ya rabbal. Assalamualaikum warahmatullahi jalla jalaluhu wa jalla dzikruhu wa 'azama sya'nuhu wa barakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin habibi rabbil alamin imamil muttaqin sayyidil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin. Pak masih mulai Bu, udah lapar belum Bu? Saya di mana-mana terhadir di nikmat. Setiap Allah beri amanah, Allah takdirkan untuk menyampaikan. Maka saya selalu sampaikan, gak bosan-bosan saya sampaikan. Setiap kali disebut nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita selaku orang yang iman kepada Allah dan iman kepada Rasulullah, maka harus menjawab sholawat kepada beliau. Ada 2 riwayat. Riwayat pertama, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Al-Baqi man dzukirtu 'indahu fala yusalli 'alayya." Orang yang pelit disampaikan oleh Nabi, orang yang pelit, orang yang petir, orang yang sipir, orang yang bungkut kasiran, orang yang apa lagi bahasanya? Koret, apa lagi? Bakhil, orang yang adalah orang yang ketika disebut nama Nabi Muhammad, mereka yang mengaku iman kepada Rasulullah, mengaku iman kepada Rasulullah, tapi tidak menjawab sholawat kepada beliau. Itu orang yang pernah disebut sama Nabi. Ibu-ibu sekarang saya tanya, ini seandainya suami kerja Bu, suami kerja gajinya anggaplah 1 bulan 20 juta. Ada apa enggak yang gajinya 20 juta di sini? Ada? Enggak ada, 30 juta adanya. Amin ya rabbal. Suami gaji sebulan 20 juta, habis gajian ibu dikasih 100.000. Saya tanya nih, suami gajian 20 juta, habis gajian oke ibu berapa pokoknya? Ibu dikasih cuma 100.000. Saya tanya kira-kira pelit apa enggak? Bisa nggak usah takut. Pelit apa enggak? Pelit apa enggak? Nah, saya ngomong ini. Ini kalau gaji 20 juta, aslinya berapa Bu? Semua katanya ngasihnya. Makanya disebut sama Nabi sebagai orang kategori yang dikategorikan oleh Nabi sebagai orang yang pelit, bukan orang yang itu. Akan tetapi orang yang ketika disebutkan nama beliau, mereka yang hatinya mengaku beriman kepada Nabi, mengaku beriman kepada Allah, kemudian tidak menjawab sholawat kepada beliau. Sekarang saya tanya bapak-bapak ibu-ibu, mau dikategorikan orang yang pelit apa enggak?
Nabi Pak, itu banyak pakaian beliau, banyak jubah-jubah beliau, banyak gamis beliau itu yang ditampil. Gamis beliau ditampil. Ini Nabi Muhammad, kekasihnya Allah, bukan presiden, bukan menteri, bukan raja di atas presiden, menteri dan raja. Nabi Muhammad kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Beliau punya jubah, punya baju itu bolong-bolong, robek-robek ditampil sama Sayyidah Aisyah. Bukan Nabi gak kaya, bukan. Nabi itu bukan gak kaya. Dalam riwayat banyak sekali Nabi itu membuat satu bangunan di emperan Masjid Nabawi. Itu bangunan itu khusus untuk ahlu sufa. Ahlu sufa itu Bapak, itu adalah orang-orang yang fakir, miskin, kebanyakan dari sahabat yang berhaji, sahabat Ansor sebagian, mereka nggak punya rumah, mereka nggak punya penghasilan, mereka nggak punya tempat untuk berdoa. Sama Nabi di emperan masjid itu dibuatkan satu bangunan khusus untuk ahlu sufa. Ketika Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu ditanya, "Hei Abu Hurairah, berapa jumlah keseluruhan ahlu sufa kalau di total?" Maka Sayyidina Abu Hurairah menjawab, jumlah keseluruhan ahlu sufa kalau di total kurang lebih 700 sampai 900 orang yang ditampung sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika ditanya, lantas siapa yang setiap hari memberi nafkah? Siapa yang setiap hari menanggung makannya para ahlu sufa? Maka Sayyidina Abu Hurairah menjawab, tidak lain dan tidak bukan. Yang setiap hari memberi nafkah, yang setiap hari memberi makan adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Muhammad orang yang sangat kaya raya, sangat mampu. Cuma gaya hidupnya tidak mewah. Beliau lebih memilih untuk berbagi kepada sesama, berbagi kepada yang membutuhkan daripada diri beliau sendiri. Dan itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hadirin rahimakumullah, itu yang pertama. Yang kedua, Sayyidah Aisyah, bajunya tadi beliau sedang menjahit jubah Nabi yang bolong-bolong tadi, menjahit jubah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang robek-robek tadi. Ketika beliau sedang menjahit, kemudian jarumnya Sayyidah Aisyah terjatuh. Jarumnya jatuh. Sekarang saya tanya sama ibu-ibu, jarum jatuh, Sayyidah Aisyah, tiba-tiba lampu di kamarnya Sayyidah Aisyah mati padam. Pertanyaan saya, jarumnya gampang dicari apa susah? Susah. Coba kalau 200.000 gampang apa susah? Nyengir. Ya 200.000 masih cari dari bawah kasur juga. Ini Sayyidah Aisyah jatuh, lampu padam. Begitu lampu padam, pas dicari sama Sayyidah Aisyah, tiba-tiba ada cahaya. Yang cahaya ini lebih terang daripada cahaya sebelum di kamar Sayyidah Aisyah padam. Begitu Sayyidah Aisyah mengadakan kepada beliau, ternyata sumber cahaya itu dari wajahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada syaitan ada badrun dari nur. Maka saat itu Sayyidah Aisyah menyampaikan, "Tuha liman ra'ahu ya Rasulullah." Sungguh beruntung orang yang bisa pandang wajah engkau ya Rasul. Maka saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Wailu, di mana jawab itu orang kiamat. Namun celaka wahai Aisyah bagi mereka yang telah tidak bisa memandang wajahku di yaumil kiamat." Maka ditanya oleh Sayyidah Aisyah, "Man ya Rasulullah? Siapa dia ya Rasulullah? Siapa mereka ya Rasulullah yang telah tidak bisa memandang wajah engkau di yaumil kiamat?" Maka Nabi menjawab dengan dukir dahulu, "Salam yusalli alaiya." Bagi mereka yang ketika disebutkan namaku, mereka mengaku iman kepadaku, mereka mengaku iman kepada Allah, tapi ketika mendengar namaku di telinga mereka tidak menjawab sholawat kepadaku. Nah, mungkin hari ini saya tanya ibu-ibu dan bapak-bapak sini, pengen ketemu sama Nabi Muhammad apa enggak? Pengen jumpa sama Nabi Muhammad apa enggak? Kalau pengen, maka jadilah umat Nabi yang ketika disebutkan nama beliau, kita setting otomatis lisan dan hati kita untuk langsung menjawab sholawat kepada beliau. Bisa atau enggak? Boleh jawab sallallahu alaihi wasallam, boleh jawab Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi, boleh jawab sallallahu alaihi wasallam, ini jawab sholawat. Bisa atau enggak? Sayyidina wa nabiyina wa syafi'ina wa qabilina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam.
wasallam tasliman katsira amma ba'd. Ulama-ulama Islam wa syekhuna al-jilal wa sahabatuna al-karamat. Oh, belum ini bersamaan belum? Ya, ini baru penghormatan ini. Yang saya hormati dan saya muliakan para alim ulama, para sepuh, para pejabat, para masyayikh, tuan guru, tuan haji, tokoh masyarakat sipil maupun militer, terkhusus yang saya hormati dan saya muliakan para ustaz, para orang tua yang mengajar di tempat ini, yang membimbing kampung ini. Mudah-mudahan beliau semua oleh Allah Subhanahu wa taala senantiasa diberikan panjang umur dan kesehatan yang sempurna, terus diberikan ketabahan bisa terus melanjutkan estafet perjuangan takwa bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati, saya punya guru, saya punya orang tua, Ustaz Kiai Nada, Allah betul hayat. Yang saya hormati juga, saya berjumpa pertama kali dengan beliau di Pondok Pesantren Tahfidz An-Nur Bekasi, di dekat rumah saya. Alhamdulillah, akhirnya saat ini saya berjumpa lagi dengan beliau Ustaz Ziawan, Allah betul hayat. Saya hormati, saya muliakan juga ada Ustaz Ketua DKM, Ustaz Bapak Lukman Haji, mantan Allah betul hayat. Saya hormati, saya muliakan hadir juga Bapak masyarakat kita, Bapak RW, Bapak Budi Cahyono. Alhamdulillah, terima kasih karena Allah berikan kepada umur dan kesehatan yang sempurna. Yang saya hormati, saya muliakan juga Bapak Ihsan. Alhamdulillah, beliau juga hadir. Bapak Munadi. Alhamdulillah, karena Allah berikan kepada umur dan kesehatan yang sempurna. Ketua panitia kita Bapak Mandi. Di mana Bapak panitia? Lagi di luar. Mas Ketua panitia sibuk banget. Mudah-mudahan Allah berikan kepada umur dan kesehatan sempurna. Hadir juga Ketua RT 07 Bapak Atta Wijaya. Yang mana Bapak Wijaya? Mudah-mudahan berikan beliau panjang umur dan kesehatan afiat. Ketua RT 12 Bapak Jaidin Abidin. Bapak Jaidin Abidin. Mudah-mudahan berikan beliau panjang umur dan kesehatan afiat. Juga ada para guru, Ustaz Selamat Birrul Walidain. Birrul Walidain apa ya? Nama tekniknya Birrul Walidain. Masya Allah, pas yang diajar anak-anak. Nama tekniknya Birrul Walidain, bakti kepada kedua orang tua. Insya Allah anak-anak yang dicetak di teknik Birrul Walidain kelak besar, bahkan sampai akhirat dia bisa membawa senyum di wajah orang tuanya dunia dan akhirat. Ini haraplah. Ada nih juga ada Ustazah Aminatus Solihah. Allah berikan beliau panjang umur, kesehatan afiat. Ustazah Jalmardiani, Ustazah Novi, berikan beliau panjang umur dan kesehatan afiat. Juga ada Ketua RT 11. Ketua RT 11 ada. Oh, Masya Allah, Alhamdulillah. Tawadhu beliau di belakang. Itu Bapak Teni. Allah berikan beliau panjang umur dan kesehatan yang sempurna, serta semua yang tak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takdim saya kepada hadirin dan hadirat semuanya. Insya Allah kumpulnya kita di sini tidak lain dan tidak bukan dalam rangka mengagungkan Nabi Muhammad SAW. Kumpulnya kita di sini luruskannya dalam rangka mengembirakan Nabi Muhammad. Kumpulnya kita di sini tidak lain dan tidak bukan untuk mengenal siapa Nabi Muhammad, untuk mengingatkan kita kembali bagaimana Nabi Muhammad, untuk menambahkan cinta dalam hati kita kepada Nabi Muhammad, supaya kita bisa mencontoh sunnah-sunnah bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmu shalihat. Saya sebelumnya mohon izin. Ini saya hitungnya telat apa enggak sebenarnya? Hitungnya telat apa enggak? Alhamdulillah, saya mohon izin sebelumnya. Jadi saya sore tadi acara saya mungkin harus sampai di rumah. Pondok Gede, itu Pondok Gede apa enggak? Pondok Gede tahu enggak? Ujung aspal Pondok Gede. Buat kalau sebelahnya. Itu saya tuh di situ tuh. Ujung aspal Pondok Gede. Saya tempat tinggal di sana. Selesai maghrib saya harus sampai di rumah. Bahkan maghrib saya ngajar. Habis ngajar saya harus jamaah isya. Habis jamaah isya, alhamdulillah saya berangkat ke sini dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberi keselamatan
Persiapannya berapa lama? 3 minggu. Iya, 3 minggu. 3 minggu persiapan. Sekarang saya tanya, ini 3 minggu lama atau cepat? Lama apa bentar ini 3 minggu? Sehari, dalam sehari ini. Aduh, besok gimana? Besok gimana? Aduh, udah 3 minggu lagi nih. Seminggu lagi, ya sih seminggu lagi. Ini uang masih mentok. Gimana seminggu lagi? 3 hari lagi. Ini mau 3 hari lagi. 3 hari lagi. 2 hari lagi. Besok acara. Besok acara ini gimana ini? Besok acara ini luar biasa ya. 3 minggu lama. Tapi ketahuilah, tidak ada satupun tenaga, pikiran, harta, kontribusi yang diberikan oleh semua yang ada di tempat ini, melainkan pasti akan dibalas oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad orang yang gak pernah lupa jasa. Santai aja, santai. Gak seperti orang-orang yang terkadang lupa jasa dengan kita manusia. Tapi Nabi Muhammad beliau tidak akan lupa dengan jasa-jasa kita. Kita niatnya mengagungkan Nabi Muhammad SAW, bukan karena Ustaz Siawan, bukan karena Ustaz di sini, bukan karena ketua DPR, bukan karena para tokoh masyarakat, bukan karena saya hadir diundang di sini. Akhirnya diadakan acara, enggak, tapi karena ada acara maulid sehingga ulama dikumpulkan di sini. Karena ada acara maulid, tokoh masyarakat kumpul di sini. Karena ada acara maulid sehingga ustaz-ustaz yang lain, sehingga saya hadir juga kumpul di tempat ini. Tidak lain dan tidak bukan, justru karena mengagungkan maulid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka hadir dari Allah ini satu hadis ini, supaya memotivasi kita yang capek-capek ini, supaya kita yang capek ini bisa semangat, termotivasi. Bahkan gak cuma yang capek, termasuk yang hadir. Riwayatnya sahih. Jadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna Allah Ta'ala malaikatan yatufuna bil tariqi yaltamisuna 'ala al-huda. Allah itu punya malaikat khusus yang tugasnya keliling dunia. Keliling dunia jalan-jalan, itu tugasnya malaikat khusus, cuma buat keliling dunia jalan-jalan doang. Untuk apa? Untuk melihat dan mencari mana hamba-hamba Allah yang di situ sedang berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana yang tengah malam bangun kemudian dia sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana ada kumpulan-kumpulan yang di situ adalah zikrullah, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, lidahnya zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana ada kumpulan-kumpulan seperti itu? Itu malaikat turun ke tempat itu untuk memberikan keberkahan dan rahmat Allah satu persatu kepada kita semua di atas kesempatan kita. Oh, berarti sekarang ini malaikat ini sedang memberikan keberkahan dan rahmatnya Allah makhluk satu-satu di atas kepada kita. Yang rahmat dan keberkahan ini kita bawa pulang ke rumah, menyebar ke rumah kita. Seluruh penghuni yang ada di rumah kita juga mendapatkan rahmat dan keberkahannya, sehingga kehidupan kita menjadi hidup yang lebih barokah lagi. Gak sampai ke situ hadisnya. Kemudian Allah Ta'ala berfirman kepada para malaikat, fa'ashhidukum anni qad ghafartu lahum. Hei malaikat, ini malaikat sudah ngasih nih berkah sama rahmat Allah satu-satu di atas kepala kita. Gak sampai di situ. Saat itu Allah berfirman kepada malaikat, hei malaikat, saksikanlah oleh kalian bahwa sungguh aku telah mengampuni dosa-dosa mereka semua. Kalimatnya mati telah, bukan mau goreng, nggak ada juga harus istiqbalnya jauh, nggak ada, bukan sedang, bukan akan, ataupun telah akan diampuni, sedang diampuni, nanti diampuni, enggak. Qad ghafartu lahum, telah aku ampuni dosa-dosa mereka semuanya. Terhadir di tempat ini diampuni dosa-dosa. Jadi tidak ada ruginya, aku tempat ini tidak ada ruginya. Nggak ada acara maulid, nggak ada ruginya, nggak ada. Untungnya banyak. Habis itu malaikat protes. Malaikat biasa. Tapi protesnya malaikat itu, di Al-Quran juga ada di Al-Baqarah, ya kan? Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha. Ada yang hafal ayatnya? Ada yang hafal? Saya kalau kemana-mana, saya suka
cincin, mau gelang toga, mau parfum, mau tiket, apa mau apa, ada semua. Ada yang apa kayaknya macam nggak ada yang apa ini? Al-Baqarah. Ayo maju. Anak adro. Ada yang apa? Tar dulu, ini Ustaz atau bukan? Kalau Ustaz nggak boleh. Ustaz, jangan dulu Ustaz. Ustaz ini. Hah? Ustaz jangan dulu Ustaz. Sabar Ustaz. Nanti kalau ada yang lain baru Ustaz. Ada yang lain. Yang apa? Boleh maju ke depan sini. Kamu hafal? Enggak? Ada yang hafal enggak? Hah? Wa in qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Iya itu udah sih. Ayo, siapa namanya? Oh ini maju ya. Masya Allah. Datang. Siapa namanya? Hah? Dafa. Saya nggak asing banyak. Pernah lihat saya nggak? Gini-gini jadi begini saja. Pesantren ini ya. Ini mau hafal Quran. Dapat berapa juz? 12 juz. Berapa tahun bro? Hah? Udah hafal 12 juz. Nggak apa-apa, tepuk tangan buat Dafa. Masya Allah. Ini dapat dijaga baik-baik bu, ya. Nah, jangan sampai lecet pokoknya. Tekniknya yang rapi, jadi mau dipakai. Dapat. Ada lagi nggak yang lain? Saya dapat. Satu dulu nih, yang dulu. Ustaz jangan dapat 12 juz. Ini apa korong? Ya. Ada nggak? Itu tadi apa bahasa apa kamu? Kamu mondok juga? Iya. Sini hafal nggak? Apa sini maju ke depan. Harus berani, anak-anak kita harus biasa tampil. Tadi saya di jalan, Ustaz Musyawan ngirim saya anak-anak tampil. Perempuan tadi ya. Tampil apa? Baca apa itu? Aqidatul Awam ya? Itu Aqidatul Awam Ustaz. Tadi tampil, hafal dari awal sampai akhir. Oh baca tapi sudah terbiasa. Ya anak kita harus biasa tampil. Ini hadrohnya juga alhamdulillah dibimbing, yang bimbing siapa hadrohnya? Ketua DKM. Masya Allah. Ini ketua DKM kita, ustadznya, guru-gurunya juga dari luar ada, Musyawan ada, tokoh masyarakatnya, RT, RW, Babinsa, semuanya. Ini orang-orang yang menghidupkan syiar Islam semuanya. Maka orang-orang yang model seperti ini harus dipertahankan. Orang-orang yang seperti ini pokoknya kalau bisa ada pemilihan RT RW kok jangan boleh ya orangnya. Baik, mudah-mudahan panjang umur sampai kiamat. Ayo. Nama dulu, namanya siapa? Dafa ini Raka. Oke. Raka dulu apa Dafa dulu? Hah? Ya udah, sweet. Sama masih Jepang masih ngomong. Udah. Kamu duluan. Ya, bismillah. Saya kasih warna merah. Enggak kan? Kamu dulu selesai. Jangan ketawa emang apa? Tawa aja lu, hafal kagak? Oke, saudara Allah dulu. Masya Allah, tepuk tangan dong buat Raka. Semangatnya bagus sekali, Masya Allah. Ayo sekarang Dafa. Dafa kalau berapa awas aja.
Ingat ya, boleh ulang, kalau lupa boleh ulang. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال أعوذ بك قال قال إني أعوذ بك من Lupa, lupa. Boleh sudah ngomong dulu. Dikit lagi padahal. Oke. Qala inni a'lamu. Takbir. Takbir. Masya Allah. Adik-adik. Alhamdulillah dapat sama siapa? Ada. Ini tadi hampir hafal, lupa. Ini juga sama, tapi ujungnya doang. Saya kasih warna merah ada. Tadi udah sampai walinya mengatakan artinya. Sebenarnya Allah mengetahui apa yang kamu lakukan. Bukan dari awal. Wala bukan dari mana ke sini. Dan ingatlah ketika berkata, sesungguhnya aku telah menjadikan kamu di bumi khalifah. Lalu mereka berkata, ada kebingungan membuat. Oke, apa? Alhamdulillah, merahnya masih selamat, masih aman. Lupa dia, alhamdulillah. Karena udah berani, masing-masing saya kasih warna biru. Ya, ambil. Sabar, ambil. Mau parfum apa enggak? Mau parfum? Mau. Sabar, ambil. Anton Doraemon emang itu susah ya. Ini warna Doraemon nih. Ada satu parfum. Alhamdulillah. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Ya. Iya. Alhamdulillah, ini ternyata anak-anak kita di Masjid Al Muttaqin. Oh, ini baru 2 anak yang saya tes. Nah, lagi main bola langsung makan es krim belum saya tes itu. Wah, saya tidak apa itu. Maka nanti dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah yang kita harapkan untuk anak-anak cucu kita ke depan. Mereka yang hafal Al-Quran, mereka yang amalannya kesehariannya adalah pemahaman Al-Quran, mereka yang akhlaknya adalah akhlak Al-Quran, dan itu semua pastinya tidak lepas dari pendidikan orang tua maupun guru-gurunya. Maka alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah, kita punya putra-putra yang seperti itu, maka harus dijaga baik-baik. Ini kalau orang tuanya mau pindah tahan tuh, jangan nggak boleh. Nah kalau bisa suruh tinggal di sini, boykot di sini boykot. Jadi nggak boleh keluar dari perumahan Puri. Perumahan Puri. Pokoknya ini anak jangan keluar. Pesantren mau sampai ke Timur Tengah terserah. Ini yang pesantren paling boleh di sini ya Bu ya. Maka harus menjaga Allah Subhanahu Wa Taala. Malaikat protes ketika Allah ingin menjadikan manusia sebagai khalifah. Apa kata malaikat? Ya, bukankah manusia yang suka berbuat dosa di muka bumi? Sedangkan kami adalah makhluk engkau yang suka bertasbih memuji engkau. Apa yang disampaikan oleh Allah? Malaikat, aku ini lebih mengetahui apa-apa yang tidak kalian ketahui. Maka
Engkau ampuni dosa dan kesalahannya. Tapi di antara mereka ya Allah, ada yang bukan bagian daripada majelis tersebut ya Allah. Inna maja'ati hajati. Sungguhnya dia tuh mereka hanya datang. Sebagian orang itu hanya datang karena ada hajat aja. Kebetulan temannya datang, nah saya kalau nggak datang ya enak. Ini perumahan kalian acara. Kalau saya nggak datang nggak enak. Ada juga yang datang karena ada kebun itu yang saya beli, nggak beli kambing. Ya saya kasih beli kambing itu yang saya datang ke sini. Macam-macam. Ada yang datang ke sini kebetulan cuma dagang. Ada yang datang ke sini terus main bola di lapangan. Intinya semuanya datang ke sini, nggak semuanya niatnya itu tulus karena Allah Rasulullah SAW. Niatnya macam-macam. Ini bersama mereka masa yang beda berjumpa ya Allah. Coba dipilih lagi. Aku orang begitu. Apa jawaban Allah Subhanahu Wa Taala di hadapan Allah? Humul jinazat, mereka orang-orang yang seperti itu. Mereka yang kau maksudkan tadi. Humul jinazat, mereka juga bagian daripada orang di majelis tersebut. La yashqa bihim kaisum, dan tidak ada kerugian sedikit pun bagi mereka yang termasuk bagian daripada majelis tersebut. Jadi orang yang numpang lewat terus duduk di depan dengerin sama dapat rahmat dan berkat juga untuk Allah. Orang yang duduk di sini sama dapat berkat rahmat dan ampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Semuanya yang ada di tempat ini, walaupun niatnya niat yang karena makanan, niatnya karena gak enakan, niatnya karena udah terlanjur patungan kalau nggak hadir, masa sih nggak berapa orang? Macam-macam niatnya. Ada yang niatnya datang, semuanya Allah nggak pilih kasih, semuanya dapat rahmat, berkah dan ampunan dari Allah Subhanahu. Alhamdulillah. Jadi saya tanya sekarang, ngadain acara begini kira-kira untuk apa rugi? Untuk apa rugi? Untungnya besar banget. Man dalla ala khair falahu mithlu ajri fa'ilih. Siapa yang menunjukkan satu kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang melaksanakannya. Bayangin, siapa yang menunjukkan satu kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti yang mengerjakannya. Saat ini saya menyampaikan kepada kalian, ada satu amalan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini amalan bukan ijazah dari ulama kalian langsung dari Nabi. Hadisnya riwayatnya sahih. Apa yang akan Nabi sampaikan, yang disuruh amalkan oleh Nabi untuk kita dan istiqomahkan, gampang amalannya. Apa amalannya? Man qala ayatul kursi umrah fi salatil maktubah lam yamna'hu min dukhulil jannah illa an yamut. Siapa yang setiap selesai sholat fardu yang 5 waktu, ini Bapak Ibu sholat apa enggak? Sholat apa enggak? Ini maulid sampai malam kira-kira siapa apa enggak? Sampai subuh siapa apa enggak? Cinta Nabi apa enggak? Cinta Nabi apa enggak? Sampai subuh siap? Sampai subuh siap? Subuh siap saya bilang. Sampai subuh. Capek di jalannya sejam lebih saya. Oh, maka hati memuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi menyampaikan, siapa yang setiap selesai sholat 5 waktu. Ini kalau habis acara maulid begini, ini kan kita habis itu ikut Nabi Muhammad. Saya tanya, Nabi Muhammad subuhnya jam berapa? Subuhnya jam berapa? Subuh jam berapa? Iya. Terus ibu-ibu bapak-bapak subuh jam berapa? Jam 7. Saya ngomongin subuh, bukan ngomongin duha. Subuh jam berapa subuh? 5. Bapak jam 7. Ikut maulid harus ada perubahan. Harus ada perubahan bangun subuh. Tapi saya yakin semua jamaah al-muttaqin semuanya berjamaah subuh di masjid al-Fatih. Betul Ustaz? Oh, sah penuh. Penuh apa enggak? Jamaah penuh sampai keluar-luar. Sedangnya di jamaah kelima. Maka ada yang Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi menyampaikan, siapa yang selesai sholat 5 waktu
kemudian baca ayat kursi. Ayat kursi berapa lama sih? Ayat kursi berapa lama? Hafal semua di sini ayat kursi ya? Saya yakin hafal semua. Siapa yang baca ayat kursi setiap selesai sholat fardu yang 5 waktu, maka tidak akan ada yang mampu mencegah dia masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai ajal menjemputnya. Oh, tuh. Baca ayat kursi selesai setiap sholat fardu. Kalau bacaan yang lain tidak kabur, ayat kursi. Ini amanah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayat kursi yang hafal semua kan? Saya yakin hafal semua. Coba baca. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa. Terus. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh. Hafal semua. Pertanyaan saya diamali apa enggak? Setiap selesai sholat ayat kursi dibaca atau enggak? Sayang sekali, saya sampaikan, saya seribu sayang hafal ayat kursi, baca sampai 2 menit, tapi selesai sholat tidak dibaca ayat kursi. Maka kalau ada orang yang seumur hidupnya setiap selesai sholat 5 waktu dia baca ayat kursi, mau bacanya di masjid, bacanya di rumah, bacanya di kantor, jamaah di masjid, tapi karena buru-buru ada tanggungan kewajiban yang lain, akhirnya begitu salam langsung berdiri, gak apa-apa, yang penting baca ayat kursi sambil jalan. Siapa yang seumur hidupnya baca ayat kursi setiap selesai sholat yang 5 waktu, kemudian di akhir hayatnya selesai sholat subuh dia baca ayat kursi meninggal sebelum zuhur, jaminannya adalah surga. Habis sholat zuhur dia baca ayat kursi meninggal sebelum asar, jaminannya surga. Habis sholat asar baca ayat kursi meninggal sebelum maghrib, jaminannya surga. Baca ayat kursi setelah maghrib meninggal sebelum isya, jaminannya surga. Baca habis isya meninggal sebelum subuh, jaminannya. Ini yang menyampaikan bukan saya, tapi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Percaya apa enggak? Yakin apa enggak? Tidak diamalkan. Kira-kira setelah ini mau diamalkan apa enggak? Setelah ini mau istiqomahkan atau tidak? Pulang dari sini ajarkan kepada anak-anak kita. Habis sholat enggak dulu baca ayat kursi, ajarkan ayat kursi kepada anak kita. Kepada istri suami kita, Pak mau kemana, ayat kursi dulu sebentar. Bu mau kemana, itu masak bentar, saya mati kompor, baca ayat kursi dulu sebentar. Kalau masa sudah baca ayat kursi lebih berkah lagi. Maka ada rahimahullah, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilih. Siapa yang menunjukkan satu kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang mengerjakannya. Saya tadi baru menyampaikan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang membaca ayat kursi. Seandainya setelah ini ada yang tadinya istiqomah setelah mendengar, dia jadi istiqomah lagi. Ada yang tadinya belum istiqomah, dia jadi istiqomah. Ada yang tadinya belum pernah baca, akhirnya setelah ini dia dibaca. Maka pahala ini tidak hanya sampai kepada saya, tapi sampai kepada seluruh panitia Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka yang masang karpet, yang masang banner, yang nyalain kipas, yang ikut patungan air, yang ikut apa lagi? Son, hadroh, semua panitia dari 3 minggu yang lalu capek, sampai sekarang capek. Habis itu udah selesai belum? Belum, masih beres-beres, evaluasi, ya kan? Laporan penanggung jawab keuangan dan lain sebagainya. Capek, belum kelar-kelar. Tapi ketahuilah hadirin, capeknya akan selesai, namun pahala amal jannahnya akan terus mengalir sampai dia meninggal dunia. Alhamdulillah. Jadi kalau ada acara mau ikut andil atau enggak? Mau ikut andil atau enggak? Ikut apa? Walaupun anggur satu apa? Walaupun ngasih anggur satu truk, nggak apa-apa. Ada yang sama. Saya ikhlasnya nggak apa-apa. Kasih. Maka hadir dalam waktu ini maka menjadi pahala jariah semuanya.
Belum lagi dalam kitab Wasiat Mustafa Indra nama musliman. Kata bahwa lahu al-faqih hasanah. Siapa yang memberi makan kepada satu orang muslim. Ini untuk materi amal supaya motivasi kita. Siapa yang memberi makan kepada satu orang muslim, satu doang nih, satu doang, maka akan dicatatkan baginya 1 juta kebaikan. Ngasih makan satu orang dicatatkan baginya 1 juta kebaikan. Wa ma'anhu al-fa'il sayyi'ah akan dihapuskan 1 juta keburukan. Wa fa'alahu al-darajat dan akan diangkat 1000 derajat yang lebih mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Satu orang. Ini nanti berapa orang? Anak-anaknya 1000. Jadi kalau kita 1000 lah tuh. Kalau punya kamu saya semua yang hadir. Belum lagi ada makanan depan, belum anak-anak dari pasar Senen, bapak dari Senen, ibu-ibu, belum lagi ustaz-ustaz yang hadir. Dapat berkat 2, yang ceramah 5. Bercanda rasanya. Maka ada yang Allah pulang-pulang dibagikan kepada orang-orang yang berapa banyak makan. Kalau satu orang yang dikasih makan 1 juta kebaikan, 1 juta keburukan dihapuskan, 1000 derajat diangkat, gimana berapa orang yang jumlahnya di kota Jawa? Maka sekali lagi pertanyaan saya, mengadakan acara seperti ini kira-kira untuk apa rugi? Untuk apa rugi? Demi Allah tidak ada kerugian sedikit. Kalau ibu-ibu bapak mengatakan harta saya habis, tenaga saya habis, pikiran saya habis, demi Allah pada Ustaz tempat lagi keberkahan kita, hidup kita akan semakin diberikan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Maka hadirin rahimakumullah, saya telah membahas Nabi Muhammad 14 dan enggak selesai